Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk pengimbasan praktek baik, yaitu mungkin di sini hanya sedikit dulu sampaikan dari apa yang kami pelajari di modul untuk pendidikan guru penggerak. Jadi perkenankan diri Ulun untuk menyampaikan sebentar apa yang kami pelajari di dalam modul ini. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Nah ini, jadi di sini kita ini ada di sini judulnya adalah konsep-konsep inti budaya positif dan penerapannya. Jadi di modul ini kita sama dengan tadi bilang itu modul 1.4 itu ada namanya budaya positif. Nah budaya positif di sini itu berkaitan dengan hukuman, tata tertib, kemudian ada langkah-langkah restitusi untuk kita melakukan dan menangani siswa kita, bagaimana kita caranya, ini sudah dipelajari di dalam modul ini dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Nah, jadi sebelum kita lanjut, jadi ada hal yang penting yang Bapak Ibu kita fokuskan dulu. Jadi kita itu harus menghilangkan rasa takut dulu dalam diri anak-anak kita. Nah, jadi di sini kita tidak lagi menulis peserta didik atau siswa karena di modul-modul itu semuanya hampir menulis murid. Jadi kemungkinan nanti beralih istilahnya jadi murid. Nah, jadi di sini kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri mereka dan mereka merasa aman sekolah di sini dan merasa nyaman. Artinya tidak lagi terjadi hal-hal yang kayak Bapak tadi menempelkan ke hidung, ke pipi. Jadi anak-anak kita merasa aman dan nyaman. Nah, kemudian apabila membuat kesalahan dalam suatu proses itu adalah suatu proses pembelajaran dirinya. Jadi apabila anak-anak kita yang melakukan kesalahan seperti yang menempelkan tadi, kita hanya membimbing mereka supaya mereka menyadari kesalahannya. Dan nanti kita kemudian akan mengarahkan dia untuk mendapatkan atau nilai-nilai kebajikan nantinya. Jadi ada nilai-nilai yang harus dia dapat dari hasil kesalahan dan pembelajarannya. Ini tidak terlalu banyak Bapak Ibu, nanti slide-nya. Jadi mohon bersabar ya Bapak Ibu. Nah ini, jadi ini mungkin menulis miskonsepsi tentang disiplin. Jadi disiplin yang kita biasa dibilang masuk yang kita bila kata disiplin itu artinya tentang tata tertib, aturan dan peraturan dan sebagainya. Nah, dan kemudian disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi ini dianggap sebagai hal yang tidak tepat untuk kata disiplin itu sendiri. Mudah-mudahan terlihat dari belakang Bapak Ibu lah. Nah, kemudian disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi kita itu apabila menindak anak kita itu tidak harus dengan hukuman, tapi boleh diambil itu dan langkah terakhir. Jadi ini hukuman adalah langkah paling akhir untuk menindak anak kita yang membuat kesalahan. Nah ini ada teori disiplin Bapak Ibu. Jadi teori disiplin di sini belum lewati aja. Artinya disiplin itu adalah belajar dan sebagai pengikutnya di sini adalah murid. Ini tergantung jarinya. Ini menurut online Bapak Ibu, jadi jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik yang harus kita terapkan, yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Oh, tidak kelihatan. Lanjutkan, jadi nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati
yang mensepakati. Tetapi apabila di dalam kelas, maka kita semua yang bersama murid di dalamnya itu harus mensepakatinya. Dan ini lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Artinya ini tidak termasuk untuk nilai-nilai kebajikannya. Contoh misalnya saling menghormati, empati, percaya diri, misalnya pokoknya semuanya itu, pokoknya nilai-nilai baik itu termasuk dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai kebajikan ini diyakini seseorang itu, maka motivasi instrinsiknya akan terbangun. Artinya nilai-nilai kebajikan ini akan diterapkan oleh anak apabila anak itu sendiri mempunyai motivasi intrinsiknya, yaitu dari dalam diri mereka sendiri. Artinya kita ini hanya sebagai ilusi, kita itu di kelas kita adalah ilusi kontrol murid. Artinya kita itu beranggapan bahwa murid itu bisa kita kontrol, tapi kenyataannya itu kita tidak bisa mengontrol murid. Itu hanyalah ilusi. Jadi kita hanya bisa mengarahkan anak-anak untuk mereka bisa membangun atau terciptanya motivasi intrinsik ini di dalam diri murid masing-masing, sehingga mereka melakukan sesuatu yang baik dan mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian ini ada namanya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia artinya semua murid-murid kita pun mungkin Bapak Ibu lah, kita punya motivasi. Jadi motivasi kita ini 3. Jadi apapun yang kita lakukan, perilaku kita bagaimana, itu ada 3 tadinya alasannya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak kita yang juga melakukan tata tertib atau yang aturan sekolah kita, apakah itu dari dalam diri mereka atau untuk menghindari ketidaknyamanan tadi atau hukuman tadi. Nah, kalau misalnya hukuman kita misalnya tidak terlambat, mereka disuruh apa ini dulu, jadi supaya tidak terlambat, kalau saya tidak mau terlambat nanti dihukum. Berarti ini termasuk yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi anak kita, murid kita itu kadang juga mereka melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, seperti juga misalnya yang lainnya kayak seperti yang lomba-lomba kemarin, kalau misalnya ikut mereka maunya supaya tidak ada hukuman 1, kemudian dia berambisi untuk mendapatkan supaya banyak di kelas kita dapat piala, dapat penghargaan. Nah, jadi ini termasuk. Nah, yang lain ini adalah apabila mereka termotivasi perilakunya itu jika yang ketiga ini, yaitu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi apa yang mereka mau, dirinya seperti apa, itu yang harus melandasi mereka dan nilai-nilai yang harus mereka percaya. Dan jadi dari dalam diri mereka masing-masing itu akan tercipta nantinya disiplin positif. Nah, dan inilah yang ketiga ini merupakan tujuan dari disiplin positif yang ingin kita capai di sekolah. Ada namanya hukuman, dan kita kadang mungkin tidak menyadari adanya konsekuensi, dan ada lagi istilah baru yaitu restitusi, atau mungkin bagi ulun pribadi itu restitusi baru istilah baru itu. Jadi kita itu harus membedakan aturan yang kita terapkan tadi, apakah merupakan hukuman, apakah konsekuensi atau sebagai restitusi. Nah, jadi sebagai hukuman itu makanya ini ada di sini sudah belum tulisan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kadang ulun sebagai di dalam kelas itu biasanya memberikan hukuman. Kenapa hukuman? Karena kadang-kadang misalnya ini berkata yang tidak baik, misalnya kata yang tidak senonoh, maka ulun biasanya memberi hukuman pesannya 25 kali. Nah, ini adalah ini termasuk adalah hukuman. Kenapa ini termasuk hukuman? Karena ini hanya satu arah. Satu arahnya kenapa? Karena hanya murid yang melakukan, kita yang memberi perintah. Nah, untuk konsekuensi itu di sini disiplin, termasuk disiplin konsekuensinya ini, tetapi sifatnya netral. Sedangkan hukuman ini bersifat negatif. Kalau konsekuensi itu bersifat netral, artinya nih positif tidak, negatif tidak.
Nah, untuk konsekuensi ini biasanya sudah terencana dan sudah disepakati dan dibahas, disetujui. Kemudian untuk jangka pendek, konsekuensinya juga biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Artinya buku tata tertib kita itu kalau bisa menyimpulkan ini termasuk konsekuensi. Kenapa jadi konsekuensi? Semuanya sudah terbaca di situ tadi. Kita melakukan menindak anak kita berdasarkan data yang diukur dan waktunya juga jangka pendek. Kemudian itu tadi disetujui oleh murid dan orang tua karena kita sudah melakukan sosialisasi. Nah, kemudian yang namanya restitusi ini juga termasuk disiplin Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud disiplin itu ada yang namanya disiplin sukses. Salah. Ini disiplin gagal dulu. Jadi ini yang hukuman ini adalah termasuk disiplin gagal. Sedangkan untuk yang dua ini termasuk disiplin sukses. Disiplin suksesnya tadi ada konsekuensi dan juga restitusi. Kalau restitusi ini anak-anak itu bila mengalami, Bapak Ibu jika tidak terlalu melihat tulisan itu tidak usah terlalu fokus dengan tulisannya. Mungkin bisa mendengarkan apa yang disampaikan aja. Jadi untuk restitusi ini anak itu bila melakukan kesalahan dia menyadarinya. Nah, kemudian memperbaiki hubungan. Jadi ada di sini dia memperbaiki hubungan, menuntun dan sebagainya. Jadi kita yang berfungsi di sini. Kita melakukan, kita ini hanya sebagai penuntun dan sebagai pengarahan untuk anak kita yang mengalami kesalahan. Jadi kalau anak kita itu kalau dari yang telah dipelajari bahwa anak kita jika mengalami kesalahan kita itu melakukan menanyakan apa alasan mereka melakukan kesalahan itu. Kira-kira kebutuhan apa yang mereka ingin penuhi. Nah, kemudian kita ini nanti berfungsi sebagai apa? Di sini akan nanti kita buka sedikit apa kebutuhan manusia yang harus dipenuhi dan posisi kontrol yang akan kita mainkan di dalam dunia pendidikan ini Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kita mempunyai 5 kebutuhan dasar juga anak-anak kita di sekolah. Anak kita di rumah pokoknya semuanya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi dan biasanya berusaha dipenuhi. Nah, di sini yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Jadi yang bertahan hidup ini meliputi fisiologis, biologis, dan psikologisnya. Jadi bila anak kita merasa anak kita biasanya berkantin di saat jam belajar. Kenapa dia berkantin? Itu kita harus tahu alasannya. Mungkin karena di rumahnya belum sempat sarapan. Artinya kebutuhan yang ingin dipenuhinya adalah bertahan hidup. Di situ maksudnya. Jadi dia lapar untuk supaya kenyang, dia melanjutkan hidupnya, makanya dinamakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak kita bila terlalu banyak perhatian, kita perhatian sama kita, itu di sini termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Di sini meliputi hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang. Nah, ketiga penguasaan. Jadi ada kebutuhan penguasaan yang akan kita penuhi, yaitu kita itu menjadi kompeten, terampil, diakui prestasi dan keterampilan dan didengar serta memiliki rasa harga diri. Ini termasuk kebutuhan penguasaan. Kemudian ada lagi kebutuhan kebebasan. Untuk kebebasan ini kemandirian termasuk. Kemudian perlu banyak bergerak suka coba-coba. Jadi anak kita itu Bapak Ibu harus kita lihat apakah anak itu suka dengan cara kita mengajar. Kalau kita hanya mengajar itu mencatat, memberikan ini tanpa menjelaskan atau mau tahu apa yang mereka inginkan, cara kita menyampaikan itu mungkin kita perlu koreksi dulu. Nah, karena anak-anak kita mungkin punya cara tertentu untuk belajar mereka, punya cara, punya minat sendiri. Jadi kita harus mengetahui Bapak Ibu anak kita caranya mengetahui itu melakukan asesmen diagnostik. Nah, jadi Bapak Ibu kita harus melihat mau apa anak kita dan mau seperti apa caranya. Jadi itu banyak yang harus kita pelajari. Kemudian kesenangan. Jadi anak kita apabila apalagi kelas biasa yang jadi perbincangan kelas 10 itu untuk kelas yang lumayan excited
Jadi kayaknya mereka di sini kebanyakan untuk kesenangan, kebutuhan yang mereka penuhi. Mereka mencari kesenangan, ada yang bermain, main game, ada yang ketawa, dan kemudian untuk mengoleksi barang juga ini termasuk kebutuhan kesenangan. Bergurau juga melucu dan menggemaskan. Nah di sini termasuk kebutuhan dasar kesenangan. Jadi ada 5 Bapak Ibu. Kalau kita kan peraturan biasanya di sekolah dia yang ada. Tetapi setelah mempelajari di pendidikan guru penggerak ini ada namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dan keyakinan sekolah itu ada. Jadi kita Bapak Ibu diminta untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat ada prosedurnya. Keyakinan kelas ini kenapa bukan disebut dengan peraturan kelas? Karena nilai-nilai kebajikan itu bahwa menekankan pada keyakinan seseorang yang lebih memotivasi seseorang dari dalam. Artinya keyakinan kelas yang kita buat itu diharapkan motivasinya dari dalam murid kita sendiri, bukan paksaan. Nah, jadi kalau yang peraturan kelas itu berarti paksaan dari kita. Tapi kalau yang keyakinan kelas itu dari dalam diri anak kita sendiri untuk melakukan nilai-nilai kebajikan tadi. Dan juga seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat. Jadi dengan keyakinan ini murid kita diharapkan tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya. So, keyakinan kelas bersifat abstrak, daripada abstrak ibaratnya itu segala bukan berupa benda yang terlihat, tetapi kita bisa merasakan. Dan ini untuk keyakinan kelas dibandingkan dengan peraturan. Keyakinan kelas juga berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pakai untuk keyakinan kelas ini dan dalam mengatasi anak-anak kita. Nah, keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan, dan juga semua warga itu harus berkontribusi dalam melakukan atau membuat keyakinan kelas ini. Prosedur pembuatan keyakinan kelas, jadi kita mempersilahkan dulu anak kita kalau di dalam kelas berjuang pendapat, artinya apa saja yang harus kita buat sebagai keyakinan kelas. Yang kedua adalah mencatat semua masukan, artinya kita yang mencatat atau boleh anak-anak kita yang mencatatnya di papan tulis atau pakai kertas besar. Nah kemudian kita menyusun bersama-sama untuk sesuai dengan prosedurnya tadi. Kemudian kita tinjau kembali tadi yang hasil dari curah pendapat anak-anak kita, setelah kita catat kita tinjau lagi. Apakah ada kalimat positif, adakah kalimat negatif? Jadi ada kalimat negatif kita hindari, kita ganti jadi kalimat positif. Nah, atau kayak apa kalau kalimat positif itu misalnya, kalau ini berjalanlah di selasar atau di koridor. Nah, kalau kalimat negatif itu janganlah berlari di koridor atau di selasar kelas. Itu yang kalimat negatif. Nah, kemudian meninjau ulang bersama-sama, kemudian kita membuat dan mempersilahkan untuk menyetujuinya. Dan apabila sudah disetujui, maka kita tempelkan ke dinding kelas mereka. Ini prosedur pembuatan dari posisi kontrol. Di sini ada identitas gagal. Jadi Bapak Ibu yang di bawah ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi kita itu kira-kira yang mana dari 5 ini? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Atau kita itu sebagai manajer? Jadi di sini Bapak Ibu kita akan melihat posisi kontrol kita itu dengan kata-kata yang kita ucapkan. Sudah ada indikatornya. Jadi kita itu apabila kayak tadi kan misalnya ada yang berkata tidak senonoh, maka ulun menyuruhnya besar, itu berarti ulun sendiri adalah sebagai penghukum. Nah, kemudian apabila ini anak kita misalnya, nah kamu kenapa tadi berbuat itu, padahal pada boleh ini misalnya, terlalu mengklaim apa itu kita berarti sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kalau teman, bagaimana teman biasanya layaknya lakukan ini misalnya demi ibu, lakukan ini demi kamu misalnya, ini itu termasuk teman. Nah, kalau
dia, kamu kemarin sudah bagus dan misalnya kamu sudah melakukan kesalahan ini hari ini lagi, itu sebagai pemantau. Nah, yang bagus itu Bapak Ibu, kita sebagai guru adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, di posisi manajer ini kita itu harus menanyakan dulu apa kira-kira alasan anak kita melakukan kesalahan atau yang tadi tidak mengikuti peraturan sekolah. Kita menanyakan. Kemudian kita nanti ada langkah-langkah restitusi yang harus kita lakukan untuk menjadi sebagai posisi manajer tadi. Jadi Bapak Ibu tidak hanya kepala sekolah yang berposisi manajer, tapi kita juga berposisi manajer yaitu untuk murid kita. Yang di dalam sini ini tabur Bapak Ibu lah, karena ini cuma foto yang ulun simpan, ulun tempel. Jadi ada segitiga restitusi, ada 3 langkah yang harus kita lakukan untuk mengatasi anak kita yang bermasalah. Jadi ada 3. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita itu mengarahkan dia yang apa yang dia berbuat itu merupakan salah, tapi kita tidak menghukum atau tidak langsung mengklaim ini kamu salah, bukan. Tapi ada kata-katanya yang harus kita ucapkan untuk mereka, jangan sampai kita itu mengklaim dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi keyakinan terus yang kita buat tadi, kita tanyakan lagi kepada anak kita, apakah mereka yang mana yang mereka penuhi tadi. Jadi Bapak Ibu, ini ada prosedur yang sudah kita lakukan tadi, kemudian ini ada namanya juga langkah restitusi yang harus kita terapkan dalam mengatasi murid-murid kita. Nah, ini Bapak Ibu skenario yang belum buat. Ini untuk yang kemarin syuting, kalau untuk syuting kemarin skenario nya. Jadi Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh masuk Bu? Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh masuk Bu? Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Iya Bu, terima kasih. Ini kamu datang terlambat. Kenapa datang terlambat? Saya terlambat karena mengantar adik saya ke sekolahnya dulu Bu. Rumahmu di mana? Sekolah adikmu jauh dari rumah ya? Aja Bu, kira-kira 3 km dan sekolah adik saya tidak jauh dari rumah. Apa kamu sering terlambat? Kadang-kadang saja Bu. Kamu kalau tidak terlambat biasanya bagaimana? Biasanya saya mengantar adik saya jam 7 lewat 10 menit Bu. Dan sampai di sekolah jam 7 lewat 25 menit Bu. Kalau hari ini tadi jam berapa dari rumah? Jam 7 lewat 20 menit Bu. Mengapa hari ini terlambat dari biasanya? Saya kesiangan Bu. Kenapa hari ini bangun kesiangan? Kemarin habis pulang sekolah saya tidur Bu dari jam 6 sampai jam 10 dan baru tidur lagi jam 2 pagi Bu. Jadinya kesiangan Bu. Oke, kalau itu kejadiannya. Sekarang bagaimana kira-kira perasaanmu? Saya tergesa-gesa dan merasa tidak enak karena terlambat. Kira-kira bagaimana caranya supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Saya harus siap berangkat jam 7. Oleh karena itu, saya harus bisa mengatur waktu.
Bagus. Tidak apa-apa kamu mengantar adikmu lebih dulu. Tapi ibu berharap kamu bisa mengatur waktu kamu supaya kamu tidak datang terlambat. Kamu tahu sendiri kan apa akibatnya jika kamu terlambat. Iya Bu, saya tahu dan paham. Sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kamu masih ingat? Ingat Bu, Yang mana yang belum kamu tunjukkan? saling menghormati dan memanfaatkan waktu dengan lebih efisien. Bagus, karena kamu masih ingat dan kamu paham. Di sini kamu mungkin tidur habis pulang sekolah karena kelelahan. Kamu boleh saja tidur, tapi jangan terlalu lama. Dan supaya jangan terjaga di malam hari. Akhirnya nanti kamu kemalaman dan kesiangan bangunnya. Iya Bu, saya akan berusaha supaya tidak terlambat. Jadi atur baik-baik waktu kamu ya. Minta bangunkan sama mama atau pakai alarm supaya bangunnya tidak kesiangan. Iya Bu, Mudah-mudahan kamu bisa datang tepat waktu. Oke, sekarang kamu bisa masuk kelas. iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Izin duduk Bu. Silakan duduk. Kamu tahu kenapa ibu panggil? Iya Bu, saya tahu. Apa? Saya memakai sepatu coklat yang seharusnya hitam. Kamu pasti punya alasan mengapa memakai sepatu warna coklat warna hitam. Iya Bu, kemarin pulang sekolah kehujanan dan sepatu hitam saya basah. Makanya hari ini saya memakai sepatu warna coklat Bu. Menurut kamu, apa ini termasuk perbuatan salah atau benar? Salah Bu, Kenapa jadi kamu salah? karena tata tertib sekolah harus memakai sepatu warna Kenapa hitam. kamu jadi menganggap salah? Karena tata tertib sekolah harus memakai sepatu warna hitam Bu. Oke, tidak apa-apa. Kamu memakai sepatu warna coklat bukan hitam. Dan teman-teman kamu juga pernah melakukan ini. Sekarang ibu mau tanya, apa kamu ingat tentang keyakinan sekolah kita? Iya Bu, saya masih ingat. Apa yang belum kamu lakukan? Menaati tata tertib, kebersamaan, dan ketertiban. Menurut kamu bagaimana sekolah impian buatmu? Semua murid mentaati tata tertib sekolah, saling menghormati, kebersamaan, menjaga kebersihan, dan lain-lain. Bagus sekali. Habis ini, kamu mau melakukan apa? Mentaati tata tertib Bu, melakukan keyakinan kelas, dan semangat belajar. Bagus. Baik. Terima kasih karena kamu sudah mau berbagi sama ibu. Semoga kamu bisa melakukan apa yang ingin kamu lakukan tadi. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini cuma menanyakan alasan mereka. Kita menanyakan alasannya, kemudian kita mengharapkan apa yang harus dilakukannya, kita memberikan nilai-nilai kebaikan, dan kita memberikan dia motivasi untuk melakukan yang lebih baik lagi. Sehingga dia berubah dari dalam diri sendiri, dan kita hanya mengharapkan dari itu. Sekian saja mungkin Bapak Ibu yang bisa Ulu sampaikan. Mohon maaf jika ada yang tidak terkenan dan hal yang mungkin ada sesuatu atau yang disampaikannya ada yang kekurangan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.